Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Rabu dan kita berada di penghujung tahun 2025, 31 Desember. Mari kita menghayati perjalanan kehidupan kita yang senantiasa Tuhan sertai. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk kita bisa menyambut tahun 2026. Pagi menyapa hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Dan mari kita siapkan hati kita berdoa. Penghujung tahun 2025 membawa kami pada rasa syukur kami untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dan kami mempersiapkan diri untuk kami memasuki tahun yang baru dengan keyakinan yang sama bahwa Tuhan tetap menyertai perjalanan kami memasuki tahun 2026 yang kami belum mengetahui segala sesuatunya. Bersabdalah kepada kami, supaya kami diteduhkan. Bersabdalah kepada kami, supaya kami sungguh memiliki pengharapan tetap di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita akan bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan. Kisah dari 12 pengintai, dan secara khusus apa yang dipesankan Yosua dan Kaleb hari ini kepada kita. Bilangan 14 di ayat 6, 7, 8, dan 9. Bilangan 14 ayat 6, 7, 8, dan 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ibu Bapak Saudara, akhir tahun selalu membawa kita berdiri di persimpangan rasa kita. Satu sisi ada syukur yang keluar dari hati kita atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Kita masih bisa bernafas, keluarga masih membersamai kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan kita, dan kesempatan-kesempatan yang lainnya yang diberikan kepada kita. Tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran tentang masa depan. Mungkin untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, ketidakpastian ekonomi, tentang kesehatan kita, tentang relasi kita, dan pertanyaan besar tentang tahun yang akan datang. Kita seperti berdiri di antara dua rasa, antara iman dan takut, antara pengharapan dan kecemasan, antara janji Tuhan dan realitas yang tampak di depan mata kita. Situasi ini bukanlah hal yang baru.
Bangsa Israel juga pernah berada di titik yang sama ketika mereka berada di depan tanah perjanjian. 12 pengintai yang diutus untuk bisa mengerti apa yang ada di tanah perjanjian. Dan mereka kembali untuk mereka menyampaikan apa realitas yang mereka lihat di sana. 10 dari 12 pengintai itu mengatakan bahwa di sana negerinya makmur. Tetapi ada tembok-tembok yang besar, tembok yang tinggi, bahkan ada raksasa di sana. Sehingga kita, umat, tidak akan sanggup untuk masuk di tanah perjanjian. 10 dari 12 pengintai. 2 yang tersisa, Yosua dan Kaleb. Mereka melihat realitas yang sama, tetapi membaca dengan kacamata yang berbeda. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Perlindungan mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perbedaan mereka antara 10 pengintai dan 2 pengintai Yosua dan Kaleb ini bukan pada realitas, melainkan pada cara bagaimana mereka memandang realitas itu. Yosua dan Kaleb percaya bahwa kemenangan itu tidak ditentukan oleh kekuatan manusia. Mereka percaya bahwa masa depan itu tidak ditentukan oleh ukuran berapa banyaknya tantangan yang ada. Tetapi mereka percaya bahwa masa depan, apa yang ada di depan sana dengan kemenangan itu ditentukan oleh penyertaan dan perkenan Tuhan. Mereka mengingatkan bangsa Israel bahwa ketakutan itu bisa menjadi bentuk pemberontakan jika segala sesuatunya membuat umat itu meragukan janji Tuhan. Nah, saudara, di penghujung tahun 2025, mungkin kita pun berada seperti bangsa Israel. Tuhan telah membawa kita sejauh ini sampai di penghujung tahun ini, tetapi masa depan masih terlihat seperti tanah asing yang belum kita kenal. Pertanyaannya bukan apakah di sana ada tembok besar, tembok yang tinggi, bahkan apakah di sana ada raksasa? Karena jawabannya hampir pasti ada. Pertanyaan yang lebih penting yang diberikan kepada kita adalah siapa yang kita percayai. Di antara dua rasa, takut dan percaya, kita belajar dari Yosua dan Kaleb bahwa iman bukan berarti menutup mata terhadap segala tantangan, terhadap segala kesulitan, persoalan, melainkan bagaimana kita membuka hati untuk kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari kesulitan-kesulitan itu. Hari ini, mari merenungkan untuk kita bisa melepaskan ketakutan yang membuat kita ragu untuk melangkah. Di penghujung tahun ini, mari kita mengingat kembali kesetiaan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Dan di penghujung tahun ini, mari memilih untuk memasuki tahun yang baru dengan iman, bukan dengan keluhan.
Kita akan menutup tahun ini dengan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan yang menyertai kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan berjalan bersama dengan kita esok hari. Di antara dua rasa, maka kita akan memilih untuk percaya. Kita berdoa. Kami mengakhiri tahun 2025 ini dengan syukur kami kepada Allah yang menjadi sumber berkat atas kehidupan kami. Dan kami mengawali tahun 2026 tetap dengan percaya bahwa Allah yang akan menyertai sepanjang perjalanan kami. Apapun yang akan terjadi, kami memilih untuk kami tetap percaya kepada Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.